Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para kiai yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Wardoyo beserta Ibu serta keluarga besar yang saya hormati, Bapak Dahlan, calon lisan dari Pembarang serta rombongan yang kami hormati pula, Ananda Mubakir bin Dahlan, calon pengantin laki-laki, dan Ananda Badriyah Nurul Fadilah binti Bapak Haji Wardoyo yang berbahagia, serta ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di acara pengajian dalam rangka pernikahan Ananda Badriyah Nurul Fadilah binti Bapak Haji Wardoyo dengan Ananda Mubakir bin Bapak Dahlan, yang insyaallah akad nikahnya akan dilaksanakan pada besok pagi, hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 jam 7 pagi di Jalan Karosir Utara 2 nomor 29 RW 3 Ngalian. Tidak lain kehadiran Bapak Ibu dan saudara semuanya di dalam acara pengajian ini dimohon oleh Bapak Haji Wardoyo beserta Ibu untuk mendoakan agar pernikahan Mbak Nurul dan Mas Mubakir besok pagi itu berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dikaruniai keturunan putra putri yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan juga dikaruniai rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Ananda Mubakir dan Ananda Nurul, calon pengantin yang berbahagia. Sudah menjadi sunnatullah bahwa yang namanya manusia itu mencintai lawan jenisnya. Kalau laki-laki ya senang dengan perempuan, dan sebaliknya kalau perempuan pasti mencintai laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-14 dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth
Al-Ayah. Dihiasi manusia dengan cinta terhadap apa yang diinginkan, yang berupa harta benda, al-qanatiril muqantarah, harta benda yang banyak. Apa saja itu rupanya? Dari mulai minaz zahabi, suka sebentar. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa. Manusia itu dihiasi oleh Allah dengan mencintai apa yang diinginkannya. Yang pertama, cinta kepada perempuan. Ini yang tadi saya katakan lawan jenis. Di dalam ayat ini memang yang disebut hanya laki-laki cinta perempuan. Tapi sesungguhnya ya bisa saja dengan mudah dibalik yang perempuan cinta laki-laki. Lalu manusia itu juga menurut sunnah Allah diciptakan mencintai anak-anak. Lalu kemudian al-qanatiril muqantarah, harta benda yang banyak. Suka emas, suka perak, suka sawah ladang, suka peternakan, suka kuda tunggangan. Ini semua merupakan sunnah Allah, sehingga mencintai yang diinginkan tadi itu, terutama mencintai lawan jenis itu sekali lagi merupakan fitrah dari manusia. Jadi nun sewu, kalau misalnya ada orang kok tidak senang dengan lawan jenis, misalnya laki-laki kok nggak senang perempuan atau perempuan nggak senang laki-laki, itu ya menyalahi fitrah. Kemungkinannya hanya ada dua itu menurut saya. Yang pertama, dia tidak normal. Jadi kalau ada orang kok misalnya saya tadi nggak senang dengan perempuan, itu tidak normal. Atau kalau seandainya dia normal kok kemudian bilang tidak suka, itu ya kemungkinan yang kedua pasti bohong. Jadi tinggal pilih antara tidak normal apa bohong. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, agama kita, agama Islam itu agama yang sungguh menghargai fitrah manusia. Bahwa antara laki-laki dan perempuan saling cinta itu memang sudah semestinya seperti itu. Tetapi kemudian tidak kok dibiarkan begitu saja. Sakarnya diwe ora. Asal ketemu langsung nangkring gitu. Kayak ayam nih orang. Kalau ayam kan begitu ya, ketemu langsung nangkring di hadapan orang banyak yang kejar-kejaran, tidak masalah gitu kan ya. Nah, diatur sedemikian rupa. Jadi ada syariat yang mengatur agar supaya yang namanya fitrah tadi itu, yang namanya sunnatullah tadi itu bisa dijalankan sesuai dengan hukum Allah. Dan aturan itu adalah syariat menikah. Jadi menikah itu tidak lain adalah mengatur agar supaya laki-laki dan perempuan yang pada dasarnya memang saling mencintai itu bisa hidup dalam ikatan keluarga yang sah, sehingga kemudian keturunannya juga keturunan yang sah. Nah, ini diatur dengan apa yang disebut sebagai lembaga pernikahan itu atau lembaga perkawinan. Nah, yang luar biasa Bapak dan Ibu-ibu, nuwun sewu, akad nikah itu sederhana sebenarnya.
Bagaimana nggak sederhana, akad nikah itu ya intinya ya besok pagi itu. Ketika antara Mas Mudhafir dengan Mbak Nurul diijab kabulkan itu. Itu kan waktunya tidak panjang, itu kira-kira berapa menit itu ya? Akad nikahnya jadi mulai wahai Ananda Mudhafir, nanti Pak Wardoyo ya akan menyampaikan seperti itu. Itu namanya ijab. Akan aku nikahkan engkau dengan anak putriku bernama Nurul dengan mas kawin bla 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 haram. Ya. Aku terima nikahnya Nurul untukku dengan mas kawin bla 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 tunai. Sah. Ada semenit nggak kira-kira ini? Ya, kurang lebih semenit lah paling, atau 2 menit lah paling dan semenit. Tapi Masya Allah Pak dan Ibu, peristiwa yang hanya 1 menit, 2 menit itu ternyata luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan antara 2 anak manusia, laki-laki dan perempuan. Bayangkan ya, sebelum menikah, sampai malam ini sekalipun, sebenarnya antara Mas Mudhafir dengan Mbak Nurul itu belum punya ada ikatan apa-apa. Masih orang lain. Hanya sudah dikhidbah begitu saja. Dan kalau sudah dikhidbah itu memang ada hukum yang menyertai haram orang lain meminang Mbak Nurul selama masih dalam khidbahnya Mas Mudhafir. Tapi belum punya hubungan apa-apa. Sehingga jangan dianggap kalau orang sudah tunangan, sudah tukar cincin itu lalu kemudian sudah sah lalu boleh kemana-mana bergandengan, apalagi sampai lebih dari itu tuh belum boleh sebenarnya itu karena memang belum apa-apa sebenarnya. Yang mengubah posisi atau kedudukan Mas Mudhafir dan Mbak Nurul itu ya baru besok pagi itu yang jam 7 akan dilaksanakan akad nikah. Begitu selesai akad nikah, Masya Allah terjadi perubahan luar biasa. Mas Mudhafir itu yang sampai dengan malam ini meskipun toh sudah di sini tadi itu belum secara resmi menjadi suaminya Mbak Nurul. Sehingga misalnya kok sekarang ini misalnya Mas Mudhafir lalu pelukan, lalu apa lebih dari itu haram Mas, itu dosa ya Mas. Tapi besok begitu selesai akad nikah, pelukan lebih dari itu tidak lagi haram, malah justru ibadah itu. Jadi yang semua kalau itu sebelum nikah dilakukan berdosa, sesudah menikah dilakukan itu berpahala, Masya Allah. Jadi dalam Islam itu luar biasa ya. Begitu kok disebut dengan ibadah. Nikah itu ibadah. Dan setelah nikah itu malamnya nanti misalnya kemudian Mas Mudhafir dan Mbak Nurul itu kok ya ketemu begitu ya, wah itu sudah pahala ya. Loh kan gitu kok pahala? Loh iya itu enaknya ajaran Islam itu ya. Nikah itu paling enak, ibadah paling enak. Wes enak itu ganjaran, ya itu nikah. Ya. Nah oleh karena itu nanti ya dibanyak-banyakkan saja nanti ya. Begitu ya nanti. Ya bapak-bapak yang temanten lama juga boleh, nanti pulang ibadah juga boleh. Ya, boleh. Jadi ibadah. Nah, jadi yang semula haram menjadi halal. Ini luar biasa yang namanya nikah. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu memang untuk menikah itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi orang itu kadang-kadang ketika mau menikah itu membayangkan banyak hal. Ya di samping membayangkan tadi yang nikmat-nikmat tadi yang indah-indah tadi itu, tapi juga kadang-kadang terbayang hal yang juga menakutkan. Nyatanya memang kemudian ada yang pernikahan itu kemudian tidak menjadikan kita bahagia. Idealnya kan orang menikah itu kan mencari kebahagiaan keluarga, tapi nyatanya ada yang tidak bahagia dengan menikah. Makanya lalu kemudian ada orang yang menyatakan, wah nikah itu memang
kayak seperti apa ya, perjudian begitu. Ada yang mengatakan begitu. Ya kalau dipikir-pikir sih memang ya ada kebenarannya. Karena apa, memang dalam berjudi itu kan orang berani mengambil keputusan meskipun dengan risiko yang apa namanya berat itu. Coba bayangkan misalnya orang berjudi itu, judi yang paling gampang apa misalnya dengan mencari oke. Gaduh lah, main gaduh ya. Kalau zaman waktu kecil namanya tidak ada itu surah politik, sebab itu politik terus kemudian keluar tempat jalan kutu. Kutu, tempat saya kritik, ya mungkin kecil ya kritik, itu masuk gede, kutu, jadi mungkin lebih besar lagi kelompok mungkin ya. Saya kira tahu Bu ya, dadu Bu ya. Ibu-ibu meskipun tidak pernah bermain tapi tahu itu dadu. Dadu itu kan ada bentuknya apa itu ya? Kubus ya, ada 6 sisi ya, 1 sampai dengan 6. Berarti ada kemungkinan yang keluar itu ya 6 kemungkinan, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Tapi kita harus memilih 1. Loh itu kan keputusan yang luar biasa ya. Keputusan yang luar biasa. Kalau salah, ya sudah, hilang uang kita. Tapi kalau menang memang mendapatkan uang banyak. Tapi kemungkinan menangnya itu kecil. Karena apa ya, 1/6 tadi itu. Itu kalau dadu. Coba kalau misalnya judi yang sifatnya lebih besar lagi, dulu ada namanya apa namanya itu, buntutan gitu ya. Buntutan itu baru menebak 2 angka di belakang itu sudah setengah mati susahnya itu. Kecil sekali kemungkinannya itu, tapi orang berani mengambil risiko. Ya. Berani mengambil risiko. Kalau kalah ya betul-betul bangkrut dan bisa melarat itu. Makanya Omeng Rama itu mengingatkan kepada kita. Jadi itu ya, judi ya itu ya, itu. Yang beriman bisa jadi jahat, apalagi yang awam. Oh. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Oh. Ya. Karena memang peluangnya kecil, ya. Nah, menikah memang ada unsur itunya ada dalam hal berani mengambil keputusan. Itu luar biasa menikah itu. Bayangkan nuwun sewu bapak-bapak ya. Kalau dadu tadi itu kan peluangnya hanya berapa tadi ya? 6. Kalau buntutan itu paling ya peluangnya 1/100. Mungkin judi yang lebih besar lagi bisa lebih kecil lagi peluangnya. Loh kalau menikah itu bayangkan. Kok iso nih ya Mas Mudofir nih, wong Tembalang kono, kok iso ketemu Mbak Nurul wong Alian. Dan dari sekian juta orang yang ada kemungkinan untuk menjadi istrinya. Loh kok yang dipilih Mbak Nurul? Loh ini kan keputusan yang luar biasa ini. Ya. Atau sebaliknya Mbak Nurul kok iso-isone milih Mas Mudofir sing wong Tembalang kono sing ndak tahu ketemunya sejak kapan. Itu kan padahal di sini ya banyak kan jejak lo ya. Sopo misalnya sejak ini sopo ya misalnya. Kan banyak atau ya iya. Ya. Jadi uang ini banyak ya. Tapi memilih 1 orang itu berani. Mempertaruhkan masa depannya itu dengan memilih itu kan luar biasa. Jadi itu memang ada unsur perjudiannya ada. Ya. Dari sekian peluang kemungkinan kok kemudian memilih hanya 1 orang itu, masya Allah. Misalnya juga saya dulu kok bisa memilih Bu Eli itu gimana dulu ceritanya itu? Atau Bu Eli memilih saya itu dulu gimana ceritanya begitu? Loh itu kan luar biasa itu. Padahal saya itu dari pelosok di Demak sana, Bu Eli dari Kalimantan. Ya, coba bayangkan. Susah dibayangkan itu.
Belum lagi yang kemudian saya milih dari luar negeri. Dulu tuh ada adiknya teman saya di Jogja itu. Kalau waktu itu belum ada internet. Kalau sekarang aja mungkin masih bisa dipahami karena banyak internet, Facebook, bisa melihat, bisa chatting. Dulu mana ada? Dulu hanya korespondensi aja. Itu ketemu orang Amerika, orang negro lagi, dan menikah. Sampai kemudian negronya ini mau masuk Islam. Coba, itu kan keputusan luar biasa. Berani betul. Tetapi dalam hal kemungkinan berhasilnya tidak seperti judi. Kalau judi tadi memang betul sama-sama berani mengambil keputusan. Kalau judi itu kemungkinan berhasilnya kecil. Ya. Tapi kalau menikah itu kemungkinan berhasilnya besar. Wong buktine yo akeh sing ora cerai ketimbang sing cerai, akeh sing bahagia ketimbang sing celaka. Apalagi memang ada tuntunan-tuntunan baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang kalau tuntunan dalam berumah tangga itu betul-betul diamalkan dan dijalankan, insya Allah rumah tangga ini pasti akan baik. Asal memang tuntunan itu dijalankan dengan baik. Nah persoalannya kita mau enggak untuk menjalankan tuntunan agama itu dengan baik? Itu persoalannya. Sekali lagi kalau tuntunan agama dijalankan, insya Allah baik keluarganya dan bahagia. Nah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, meskipun pendek waktunya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal saja yang mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi Mas Dhofir dan Mbak Nurul nanti di dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Al-Quran mengatakan bahwa yang namanya hubungan suami istri itu sebagai pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kamu adalah pakaian untuk suamimu dan suamimu adalah pakaian untuk kamu. Mbak Nurul, atau sebaliknya, Mas Dhofir, Mbak Nurul adalah pakaian bagi kamu dan Mas Dhofir adalah pakaian bagi Mbak Nurul. Nah, dengan demikian yang harus kita pahami intinya dalam kehidupan berumah tangga itu yang harus dikembangkan adalah hubungan saling. Itu saja. Saling apa saja? Tidak ada hubungan yang sifatnya subordinat. Suami di atas, laki-laki istri di bawah, atau sebaliknya. Ya, saling. Ya kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Loh kok ketawa? Ya. Harus begitu saling, ya. Saling. Wah kok Bu Eli kok ketawa ya. Wah. Jadi hubungan saling. Saling dalam hal apa saja. Yang pertama misalnya saling memahami. Mas Nurul, Mas Dhofir dan Mbak Nurul menikah itu kan menyatukan dua pribadi yang berbeda. Pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Oleh karena itu ya harus saling memahami satu sama lain. Saling mengenal dengan baik. Mengenal Mas Dhofir dari segi apa misalnya, kebiasaannya, hobinya. Kemudian tidak hanya Mas Dhofir, bahkan keluarganya. Keluarga Pak Dahlan saya apa kebiasaannya. Dipahami dengan baik Mbak Nurul. Begitu pula Mas Dhofir juga berusaha untuk memahami Mbak Nurul. Ya. Harus paham kesukaannya apa. Kalau tidak paham bisa bubrah. Saya tidak mencontohkan Mas Dhofir atau Mbak Nurul ya. Saya tak mencontohkan diri saya sendiri saja. Saya itu orang pantai ya. Yang sehari-hari makannya itu ikan saja. Bu Eli itu meskipun ya Pontianak tapi ibu Banyumas. Di sana senangnya sayur-sayuran pecel. Pecelnya kayak kecombrang bisa semua. Masya Allah ya. Saya itu baru kecombrang saja itu tidak bisa ya.
Loh ini kalau nggak saling memahami, waduh, repot itu. Ya saling paham. Itu baru dari segi makanan. Dari kebiasaan Bu Eli dulu ya karena orang kota yang sudah berbudaya begitu ya suka bersih gitu. Saya umum desa, wah wis uripe sembarangan, apa meneh lanang ya dadi yo sembarangan tengklengkrah begitu ya. Ya saya akhirnya menyesuaikan memahami. Ya begitulah hidup itu ya. Saling memahami. Latar belakang kondisi yo. Saya bayangkan ibu-ibu mungkin sudah pernah kayak ke rumah saya di desa saya di Demak sana ya. Kalau sekarang sih rumahnya sudah lumayan baik. Dulu tuh masya Allah ya Allah ya. Meskipun rumahnya lumayan baik, tapi tanahnya masih lantainya masih tanah bu ya masih itu bu. Tidak punya kamar mandi bu. Bayangkan yang biasa mandi di kamar mandi terus kemudian mandi harus di tempat umum itu gimana? Kalau nggak paham itu bu, ya, nggak mungkin bisa itu. Itu hal-hal kecil saja, hal kecil. Tolong dipahami. Saya kira problem Mas Mudofir dan Mbak Nurul tidak sebesar itu. Saya kira dalam memahami. Lalu saling menyayangi. Mas Nurul dan Mbak Mudofir, Mbak Nurul dan Mas Mudofir, saya kira sudah dibekali Allah dengan rasa kasih sayang. Karena manusia itu tadi sudah punya rasa cinta. Nah silahkan kemudian dikembangkan. Ya, dikembangkan. Ya. Kasih sayang itu bisa ditumbuhkan, bisa dilatih, ya, bisa terus dipupuk. Ya. Tapi kalau nggak dipupuk, ya bisa hilang memang itu. Nah oleh karena itu berusaha itu untuk model yang sudah diberikan oleh Allah berupa kasih sayang itu terus dikembangkan. Ya. Kasih sayang itu kan ada yang sifatnya fisik, yang disebut dengan mawaddah. Itu cinta birahi, memang ada. Rasa cinta birahi dalam diri manusia itu ada. Ya. Tapi ada yang memang rahmah, kasih. Nah biasanya kalau masih muda itu yang lebih banyak berkembangnya mawaddahnya itu, cinta birahinya itu. Tapi kalau sudah tua biasanya mawaddahnya itu semakin berkurang, lalu yang berkembang sifat rahmahnya itu. Kalau tua kok bisa mawaddahnya kuat yo gogrong ya. Ya boyoan tenangan dia. Jadi memang ya itu Allah sudah mengatur seperti itu memang. Silahkan nanti dikembangkan. Ya. Saling menyayangi, saling menghormati. Ingat ya, Mas Bofir dan Mbak Nurul masing-masing pribadi yang mandiri, pribadi yang utuh, yang punya harga diri. Ya. Tolong juga saling menghormati. Jangan dumeh kok. Laki-laki ya, tidak bisa dalam kehidupan rumah tangga harus saling menghormati. Perempuan menghormati suami, tapi suami juga harus menghormati istri, menghormati keluarganya. Ini tidak bisa tidak dalam kehidupan rumah tangga. Lalu apa lagi misalnya? Saling apa lagi? Saling apa? Membantu. Penting saling membantu. Ya. Meskipun dalam masyarakat kita itu kita mengenal ada pembagian kerja secara maaf ya ini jangan diterjemahkan keliru ya, pembagian kerja secara seksual. Maksudnya pembagian kerja secara seksual itu maksudnya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Ya. Kok jangan Pak Solihan kok saru itu enggak ya, itu seksual di situ maknanya adalah berdasarkan jenis kelamin. Biasanya itu kan wah kalau laki-laki ke kantor, ibu pemasak. Tidak selamanya harus begitu. Saling membantu. Pada saatnya memang dibutuhkan, kenapa tidak? Misalnya laki-laki membantu ibu di dapur, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ibu menjaga anak. Oh itu kalau dikembangkan sangat indah dalam kehidupan rumah tangga. Demikian pula kalau misalnya masih butuh bantuan juga tidak segan-segan. Misalnya Mbak Nurul nanti juga bisa membantu apa yang perlu dibantu terkait dengan kerepotan-kerepotan dan kebutuhan Mas Mudofir. Dan barangkali yang penting, yang terakhir saja, pokoknya semua bentuk saling yang macam-macam silakan dicari banyak sekali. Tapi yang penting-penting saja, di antara yang terpenting adalah saling memaafkan.
Ya. Saling memaafkan. Jangan dibayangkan kehidupan rumah tangga itu selalu indah. Dalam rumah tangga pasti pernah ada kekhilafan, pasti pernah ada kesalahan. Yang kekhilafan dan kesalahan itu kalau kemudian tidak di-manage dengan baik, ya, kemudian bisa menjadikan hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu dikembangkan yang namanya mudah minta maaf. Ya. Siapapun, ya, yang merasa bersalah minta maaf. Dan kalau sudah ada yang minta maaf, berilah maaf. Ya. Bahkan saya sering mengatakan, ya, seringkali di dalam hidup rumah tangga itu kedua belah pihak merasa benar. Seringkali begitu. Oleh karena itu, tolong kembangkan sebuah kebiasaan. Kalau sudah ada salah satu pihak, entah itu suami dulu yang merasa benar atau istri dulu yang merasa benar, tolong yang sudah terlanjur merasa benar itu dihargai itu saja. Ya. Dan yang dianggap salah itu segera minta maaf saja. Nanti insya Allah pada saat ketika sudah dingin situasinya, kadang-kadang belum tentu yang merasa benar tadi itu tetap merasa benar. Bisa jadi kemudian dia itu ketika kita melihat suami atau istri kita itu menyadari kesalahannya tadi, itu malah justru kita yang akhirnya sadar akan kesalahan kita sendiri. Itu seringkali terjadi seperti itu. Tapi kalau kedua-duanya ngotot merasa benar, ya sudah, ujungnya nanti akan bertengkar yang tidak berkesudahan. Nah ini penting sekali. Makanya dalam beberapa yang lalu ketika saya memberikan akan terkait seperti ini, di antara hal yang Allah berikan kepada keluarga itu ketika Allah ingin menjadikan keluarga itu bahagia, baik, itu adalah Allah berkenan menunjukkan kekurangan kita, berkenan menunjukkan kesalahan kita, berkenan menunjukkan cacat kita, sehingga apa? Dengan Allah tunjukkan kesalahan kita sendiri, Allah tunjukkan kelemahan kita sendiri, Allah tunjukkan cacat kita sendiri, itu kemudian mau menyesali perbuatan kita yang salah tadi dan mau memohon maaf, baik itu kesalahan kepada Allah maupun kesalahan kepada sesama manusia, khususnya kepada istri atau keluarga tadi. Jadi orang minta maaf itu jangan dikira pasti salah dan kalah, enggak. Orang meminta maaf itu sesungguhnya justru orang yang menang, dan insya Allah dengan mau minta maaf itu segalanya akan selesai. Dan upayakan kalau ada masalah jangan dibiarkan berlarut-larut. Upayakan kalau bisa sebelum tidur sudah selesai. Jadi meskipun toh Nabi itu membolehkan kita diam sampai 3 hari itu, tapi kalau bisa jangan menunggu 3 hari. Ya. Kalau bisa sebelum tidur sudah selesai. Caranya bagaimana? Ya cari cara. Masa ora iso ya. Tahu saya maksud ya? Tahu. Alhamdulillah, yang masa cerdas-cerdas Allah ini. Loh kok iso Pak marah kok begitu? Bisa. Dan kalau sudah bisa begitu, berarti sama maknanya hilang. Betul Pak ya? Betul. Ada harusnya bilang betul. Padahal apa dengan saya? Wah, ada harusnya. Ya. Itu senjata ampuh sebenarnya untuk resolusi konflik. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan persoalan kita, sekali lagi jangan sampai nunggu besok pagi, jangan. Malam itu selesaikan. Dan kalau malam itu selesai, udah selesai. Ya. Pagi sudah rukun lagi. Itu maksud saya. Ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Ya. Nasihat untuk sebagian berdua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Mas Mudhofir dan Mbak Nurul dalam
mengarungi rumah tangga ke depan, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri sesuai dengan permintaan Bapak Jazuli selaku pembawa acara dengan berdoa bersama-sama mendoakan Mas Mudhafir dan Mbak Nurul, semoga sekali lagi pernikahannya besok pagi diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikarunia putra-putri yang saleh dan salihah, dan dikaruniai rezeki yang banyak halal dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.